kadon. Salam MNB Lover. Rangga Geni mengangguk-angguk perlahan. Dipandanginya wajah Nyai Putih Suci, ibu angkatnya dan gurunya secara bergantian. Setelah itu dia memandang keluar. Dari jendela ruangan dia memandang langit, memandang bintang-bintang yang berkedip jenaka. Telinganya mendengar suara para prajurit yang bernyanyi di halaman keraton. Dan di saat itu pula, seorang prajurit dalam datang menghadap dengan penuh hormat. Ada apa, prajurit? Ampun Tuanku Gusti Prabu. Di luar Tuanku Perwira Rama Wisesa dan Tuan Perwira Cuta Anabrang, Perwira Kanira dan Tuan Perwira Kontar ingin menghadap. Kalau begitu suruhlah mereka masuk. Sendiko Gusti Prabu. Guru, ibu, lihatlah. Baru saja aku mengangkat mereka. Sekarang mereka telah masuk menghadap dan pasti ada masalah yang akan mereka bicarakan. Ya, semuanya telah merubah keadaan. Kini sikap mereka sudah penuh dengan tata krama. Kalau dulu aku akan cepat mengambil sikap untuk menentukan semuanya. Tapi sekarang agaknya aku harus berhati-hati. Karena semua keputusanku merupakan keselamatan orang banyak. Keselamatan kerajaan. Inilah yang kubenci. Muridku, segala sesuatunya memang ada aturan mainnya. Kau telah menyanggupi dan menerima keputusan untuk menjadi seorang raja dan memimpin Merak Jingga. Maka itu, hadapilah semuanya dengan segala resikonya dan lakukanlah pekerjaanmu dengan tulus dan ikhlas. Karena sesuatu yang kita kerjakan adalah amal kebajikan. Sesuatu yang dikerjakan dengan ikhlas akan mendapat imbalan dari Yang Maha Kuasa. Oh, maafkan aku, Guru. Salam sejahtera Gusti Rakai Langit. Kami datang menghadap. Silakan, Paman Bertiga dan Kontar. Bangunlah. Oh ya, adakah sesuatu yang harus aku lakukan untuk membantu Paman? Maaf, Gusti. Paman Wisesa, aku melihat ada kejanggalan bagi Paman semua memanggil aku atau menyebutku. Baiklah. Aku ingin Paman Bertiga dan kau juga Kontar panggil aku seperti dulu kalian mengenalku. Boleh memakai Gusti, tapi jangan sebut aku dengan nama Rakai Langit. Biarlah Ramandaku atau keluargaku saja yang menyebut Rakai Langit padaku. Kalian mengenalku sebagai Rangga Geni. Nah, sebutlah nama itu agar tidak tampak kejanggalan antar kita. Maaf Gusti Rangga Geni. Cuta Anabrang dan Kanira serta Kontar tadi baru saja menghadap pada hamba dan menceritakan semua pandangan mereka. Katakanlah, Paman. Maaf Gusti, mereka bertiga menghadapi sesuatu yang membingungkan pikiran mereka, yang semula hamba juga merasakannya, Gusti. Paman Cutak dan Paman Kanira serta Kontar, katakanlah keluhan kalian itu padaku. Apa yang membuat kalian bingung? Ampun Gusti Rangga Geni. Hamba bertiga adalah perwira Merak Jingga. Tapi lucunya, kami tidak memiliki prajurit. Ampun Gusti. Mendengar keterangan Cutak Anabrang yang begitu polos, semua yang ada di dalam ruangan itu tertawa. Cutak Anabrang dan ketiga temannya menjadi semakin bingung. Ampun Gusti Rangga Geni. Apakah ada yang salah dalam laporan hamba? Tidak, Paman. Semua yang Paman katakan benar. Dengarlah, Paman. Ayo, duduklah dengan tenang. Aku akan jelaskan. Begini, Paman. Tadi kami bertiga, yaitu aku, Guru serta Ibu Putih Suci, telah membicarakan hal yang sama dengan pertanyaan Paman. Jadi rasanya apa yang akan kita bicarakan malam ini menjadi pas. Aduh, Gusti, karo apa ki obate, Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Loh, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa,
Nah iki Oskadon, Puyeng, Larandas, Larauntu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Tes waras. Coba Ki. Aduh, Oskadon ya. Kalai Jod, bener baik kayak Jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka larauntu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat Oskadon hebat. Kang bener sih? Bener Oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo Oskadon obat. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, antur segala penyakit. Oskadon. Paman, Ibu Putih Suci telah memberi pandangan padaku agar mengadakan sayembara untuk menerima prajurit baru dari seluruh lapisan masyarakat Merak Jingga. Apakah Paman bisa menerimanya? Ampun Gusti Ranggageni. Itu memang yang kami pikirkan tadi. Dan karena itu semualah kami mengajak Tuan Perwira Ramawisesa kemari. Kalau Paman bertiga setuju, maka besok bergeraklah Paman untuk menyebarkan pengumuman sayembara. Adakan secepatnya. Dan Paman, tentukan bagian mereka masing-masing. Kurasa Paman semua bisa menguji mereka. Kau juga Kontar. Aku yakin kau bisa mencari bibit prajurit sandi yang baik dan bisa menyamar dengan baik sepertimu. Hamba tidak sebaik Nyai Putih Suci, Gusti. Beliau adalah orang yang paling hebat di tanah Mataram ini dalam menyamar. Siapa yang bisa menyangka dan menduga kalau di balik wajahnya yang cantik itu adalah wajah pendekar yang tangguh yang pernah menggegerkan dunia persilatan. Dan tidak seorang pun tahu bahwa Nyai Putih Suci adalah seorang perempuan tua. Kau bisa saja, Kontar. Aku menyamar bukan untuk apa-apa, tapi kebutuhan. Kalau tidak, kau akan lari melihat wajahku. Tidak juga, Nyai. Buktinya ketika Nyai membuka kedok di kaki Merapi, hamba tidak lari. Kau pintar. Memang tidak salah kau dipilih menjadi seorang perwira sandi. Sudahlah. Sekarang Paman bertiga bisa merencanakan sayembara itu. Dan kau Kontar, besok sebarkan pengumuman. Tetapkan hari untuk pemilihan, laksanakan di alun-alun. Mungkin banyak juga yang berminat. Keesokan harinya, ketiga perwira utama Merak Jingga itu telah berada di atas punggung kudanya masing-masing. Ramawisesa melepas kepergian Cutak Anabrang dan Kanira serta Konda untuk mengumumkan sayembara penerimaan prajurit di Merak Jingga. Nah, kalian bisa memulai dari mana yang kalian sudah sepakati. Untuk Kota Raja, kalian cukup menempelkan kain pengumuman itu. Dan untuk daerah-daerah yang terpencil, aku harap kalian menggunakan suara, karena mereka banyak yang tidak bisa membaca. Nah, berangkatlah dan berhati-hatilah. Baiklah Tuan, kami akan berangkat sekarang. Mari Kanira, Kontar.
kita berpisah di sini. Aku langsung ke sana. Iya, aku ke sana. Dan kau ke sana, Kontar. 2 hari lagi kita bertemu di sini. Hati-hati. Iya. Aku akan hati-hati. Tenang saja. Iya. Aku sebaiknya terus ke sana. Aku pasang beberapa buah pengumuman. Lalu aku berteriak-teriak. Aku yakin pasti akan banyak yang berminat. Ketiga perwira baru Merak Jingga itu dengan cepat menuju ke arah tujuan masing-masing. Setiap desa yang mereka lalui, mereka menyebar pengumuman dan berteriak-teriak dengan semangat. Pengumuman! Daftarkanlah diri Anda di Keraton Merak Jingga. Yang berminat jadi prajurit dan pekerja di keraton, daftarkanlah diri Anda. Daftarkanlah segera. Jangan sampai terlambat. Jadilah prajurit Merak Jingga. Pengumuman! Kesatuan prajurit Merak Jingga, prajurit jalan kaki, prajurit berkuda, mengundang putra-putri Merak Jingga untuk dilatih, dibina menjadi prajurit tangguh, yang hebat, bertanggung jawab tinggi. Datanglah dan daftarkan segera diri Anda di bagian pendaftaran prajurit di Keraton Merak Jingga. Jangan sampai terlewatkan kesempatan yang baik ini. Begitulah, di setiap pelosok desa ketiga perwira baru Merak Jingga itu berteriak-teriak membacakan pengumuman tentang penerimaan calon prajurit baru. Sampai akhirnya semua penduduk desa yang mendengar pengumuman itu membicarakannya. Mereka mulai mempersiapkan semua keperluan. Para pemuda dan laki-laki setengah bayar mulai berbondong-bondong pergi meninggalkan desa mereka masing-masing. Aduh, Gusti, karo apa ki obate, Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lo hari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku, makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Nginum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Tes waras. Coba ki. Aduh, oskadon ya. Alay Jod, bener baik kayak Jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek.
Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kayak tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Sementara itu di Merak Jingga, para perwira dan prajurit Mataram yang belum kembali ke Mataram sibuk menyiapkan segala sesuatunya yang berkenaan dengan pendaftaran. Ranggiwa Sukma, aku berterima kasih sekali kepadamu karena kau mau membantu kami dalam mempersiapkan semuanya di sini. Tuan Ranawisesa, saya memang ditugaskan membantu Merak Jingga sampai selesai. Sampai Merak Jingga memiliki prajurit sendiri. Setelah itu, barulah kami pulang ke Mataram. Sebenarnya saya pun ingin mengusulkan hal yang sama pada Gusti Ranggageni tentang cara mencari prajurit. Tapi, syukurlah, beliau juga ternyata memiliki pandangan dan renungan yang hebat. Ya, semula kami berempat ini kebingungan. Bagaimana caranya bekerja? Karena kami tidak memiliki siapa-siapa. Seorang perwira tapi tidak mempunyai prajurit. Aku sendiri menjadi perwira di Praja Mangkunegara. Aku mengerti dengan jabatanku. Tapi apa yang harus aku lakukan? Tidak ada siapa-siapa di bawahku, kecuali 3 orang perwira. Iya, saya mengerti Tuan. Tapi sebentar lagi semuanya akan berubah. Merak Jingga akan menjadi sebuah kerajaan yang ramai seperti dulu lagi. Percayalah, sudah banyak pendaftar dari kota raja yang datang. Hanya sekarang persoalannya kita harus hati-hati. Sebab tidak menutup kemungkinan banyak orang jahat yang akan mengambil kesempatan dalam hal ini. Bisa saja mereka merencanakan sesuatu, dan kalau sudah berada di dalam keraton, mereka akan merongrong kembali. Ya, aku mengerti Ranggiwa. Kami akan mengadakan pemilihan yang sehalus mungkin. Iya. Kita memang harus lebih teliti. Salah sedikit saja, Merak Jingga akan bergolak lagi. Kau benar, Ranggiwa. Kalau semuanya sudah selesai, aku ingin kembali dulu beberapa waktu ke Karanggombak. Kasihan orang-orang di sana. Mereka telah begitu lama menderita. Iya, memang. Seharusnya Karang dijadikan sebuah kadipaten yang besar. Karena semuanya merupakan kademangan pintu gerbang dari Mataram. Pintu utama untuk keluar masuk dari Merak Jingga dan Mataram. Tapi saya yakin Gusti Ranggageni akan memperhatikan hal itu. Apa yang kalian bicarakan? Kelihatannya begitu bersungguh-sungguh. Tidak apa-apa, Gusti Ranggageni. Benar, Gusti. Kami hanya bercerita dan berandai-andai saja. Kami berhayal, nak Mas Gusti. Paman ada-ada saja. Oh ya, Paman. Sebenarnya tadi aku ingin bicara dengan Paman mengenai Karanggombak. Oh, ada apa dengan Karanggombak, Gusti? Apakah ada sesuatu yang terjadi di sana? Tak ada kejadian apa-apa di sana, Paman. Hanya aku ingin menyampaikan maafku yang sebesar-besarnya pada Paman. Karena aku telah membuat Paman tidak bisa kembali dan mendiami lagi Karanggombak. Padahal semula sewaktu kita berada di Karanggombak, Ramandaku sudah berkata pada Paman bahwa seandainya Gusti Prabu Rakyat Panangkaran mengembalikan Paman ke Merak Jingga, Paman akan diberi kesempatan untuk kembali ke Karanggombak. Tapi sekarang kenyataannya, Paman malah kutarik untuk tinggal di keraton Merak Jingga membantuku. Tidak mengapa, Gusti. Hamba rasa itu bukanlah suatu persoalan yang begitu penting untuk dibicarakan. Dan Gusti tidak perlu meminta maaf. Karena bukankah dengan menjadi perwira di Praja, hamba akan bisa bergerak dengan leluasa? Maaf, Gusti. Apakah tidak sebaiknya Karanggombak dijadikan sebuah kota raja yang langsung diperintah dari keraton? Karena menurut hamba, itu merupakan sebuah gerbang kota yang cukup baik. Gerbang untuk keluar masuk dari Mataram ke Merak Jingga, dan sebaliknya. Jadi dengan demikian Paman Wisesa bisa mengurusnya dari sini, atau meletakkan seorang wakil untuk bertugas di sana. Usul yang baik. Aku akan pertimbangkan usul itu, Ranggiwa. Oh iya, bagaimana dengan sayembara itu, Paman?
Rama Wisesa menarik nafas, lalu dia menceritakan semuanya dengan ringkas dan jelas. Rangga Geni mendengarkan semua laporan Rama Wisesa. Setelah Rama Wisesa selesai menjelaskan semuanya, Rangga Geni memanggil seorang prajurit. Prajurit, panggil Sri Ratu Nilot Kencana untuk menemuiku sekarang juga. Katakan padanya kami menunggunya di sini. Sandika Gusti. Sapa kang awake lemes bae, gageng minum oskapit. Ahe, kita gen sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdol, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes minum oskapit sedina siji. Hebat. Ahe. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca, oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Abdul, lamun kita ngebiasa akan minum oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Oskapit kan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil dan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum oskapit. Oskapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaganing kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan, olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan-karyawati biasa akan minum oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Supra Verbindo Farma. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah yang akan dikatakan Rangga Geni pada Nilot Kencana? Ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.